Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fatur. Sebelum memulai, Ibu akan absen kalian satu persatu ya. Yang pertama, Anis Alfi. Ya. Yang kedua, Laila Hasanah. Hadir, Bu. Yang ketiga, Ridwan Fatur Rahman. Hadir, Bu. Selanjutnya, Muklas. Hadir, Bu. Oke, baik. Pertemuan ini masuk semua ya. Baik, ini merupakan pertemuan pertama kami pada mata pelajaran administrasi pajak, yang mana materi pertama kami akan membahas dasar-dasar perpajakan, yang di dalamnya kita akan membahas tentang definisi pajak, pungutan lain selain pajak, fungsi pajak, kedudukan hukum pajak, jenis-jenis pajak, tata cara pungutan pajak, dan tarif pajak. Namun, pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan hanya definisi pajak, pungutan lain, fungsi pajak, kedudukan hukum pajak, jenis-jenis pajak, karena mengingat keterbatasannya waktu. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah agar peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian pajak, fungsi pajak, kedudukan hukum pajak, tata cara pungutan pajak, tarif pajak, dan mengidentifikasi jenis-jenis pajak dan pungutan lain selain pajak. Untuk teknik penilaiannya, saya akan mengambil dari keaktifan kalian saat pembelajaran berlangsung, kuis, dan nilai tugas yang akan nantinya saya berikan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kalian pernah dengar nggak sih istilah pajak? Ada yang bisa menjawab? Pernah, Bu. Nah, Bu. Menurut kalian pajak itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Saya ingin menjawab, Bu. Ya, silahkan Laila. Pajak adalah pungutan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Baik, jawabannya sangat bagus ya, sangat kompleks. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih jenis pajak atau contoh pajak yang pernah kalian lakukan gitu? Apa aja misalnya? Ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Ada pajak restoran, PPB, PNB, dan juga lain-lain. Nah, itu merupakan 3 di antara jenis-jenis pajak atau contoh pajak yang kalian ketahui. Di sini sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan share video agar kalian dapat memahami apa itu pajak. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Selamat pagi. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Menurut Charles M. McClure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak, orang pribadi atau badan oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam keperluan publik. Saat pajak tidak dibayarkan, pemerintah dapat menetapkan sanksi hukum seperti denda, penyitaan aset, dan bahkan penahanan kepada pihak yang terbukti melakukannya. Jadi jenis-jenis pajak itu apa aja sih? Yang pertama, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, ada juga bea materai, bea masuk, dan bea cukai. Yang kedua adalah pajak kendaraan bermotor,
pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya, kita seringkali menemukan pajak ini ketika kita makan di sebuah restoran. Kita akan menemukan ketika kita sudah membayar makanan tersebut, yang dinamakan dengan pajak restoran. Yang terakhir adalah pajak bumi dan bangunan, yang biasanya dikenakan pada hotel, apartemen, atau bahkan rumah pribadi. Dari semua jenis pajak tersebut, kalian tahu nggak sih apa fungsi dari pajak tersebut? Berikut adalah fungsinya. Yang pertama, sebagai layanan transportasi publik. Kemudian, sebagai pelayanan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana pendidikan. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita lanjut ke PowerPoint ya. Baik, bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas dari video yang tadi saya sampaikan? Sudah, Bu. Saya ingin salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan dari video yang telah saya paparkan. Ada yang bersedia? Mungkin saya mau Bu, memberikan kesimpulan untuk video yang tadi ditampilkan. Baik, silakan Muklas. Oke, Bu. Jadi dari video tentang pajak ini, saya bisa menyimpulkan bahwa pajak itu adalah pungutan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan belas jasa secara langsung. Terus juga tadi di dalam video dibahas tentang ketika wajib pajak tidak membayar pajaknya, maka akan mendapatkan sanksi berupa denda dan juga penyitaan aset. Lalu ada beberapa jenis atau contoh pajak, tadi disebutkan ada pajak penghasilan, kemudian ada pajak restoran, dan juga ada pajak bumi bangunan, serta yang terakhir itu ada fungsi pajak, diantaranya sebagai pelayanan transportasi umum, kemudian juga tadi ada pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga sebagai sarana pendidikan, Bu. Baik, terima kasih Muklas, jawabannya yang sangat bagus. Untuk kalian lebih memahami, di sini saya akan memaparkan menggunakan PowerPoint. Jadi yang pertama, yaitu pengertian pajak. Jadi, menurut Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dan warga negara tidak mendapatkan imbalan balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, menurut ahli Mardiasmo, pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk ke dalam kas negara yang pelaksanaannya berdasarkan kepada undang-undang serta dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa secara langsung. Jadi, dari pengertian yang sudah saya jelaskan di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak itu diantaranya, yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Artinya, setiap warga negara atau setiap orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Misalnya saja, warga negara yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak. Untuk saat ini, PTKP yang berlaku di Indonesia adalah 54 juta selama 1 tahun atau sekitar 4,5 juta selama 1 bulan. Jadi, misalnya warga negara yang memiliki penghasilan di atas 4,5 juta per bulan, maka wajib untuk membayar pajak. Yang kedua, pajak ini bersifatnya memaksa untuk setiap warga negara. Jadi, jika warga negara sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam Undang-Undang Perpajakan juga sudah dijelaskan bahwa jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka akan mendapatkan sanksi administratif. Yang ketiga, yaitu warga negara tidak mendapatkan imbalan balas jasa secara langsung. Jadi, ketika wajib pajak membayarkan pajak dalam jumlah tertentu, wajib pajak tidak langsung menerima manfaat pajak yang telah dibayarkan. Yang wajib pajak dapat yaitu misalnya perbaikan jalanan di daerah rumahnya, terus juga perbaikan jalan tol,
fasilitas kesehatan seperti BPJS, fasilitas pendidikan seperti KJP atau KJMU yang didapatkan oleh masyarakat. Yang keempat yaitu pajak ini berlandaskan kepada undang-undang. Artinya, pajak diatur di dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perpajakan. Contohnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai. Selanjutnya di sini ada kedudukan hukum pajak. Kedudukan hukum pajak di Indonesia, hukum pajak di Indonesia merupakan bagian dari hukum publik, yang mana hukum pajak ini menganut paham imperatif, yang artinya pelaksanaan pungutan pajak tidak dapat ditunda. Dan hukum pajak di Indonesia ini termasuk ke dalam hukum publik, di mana hukum publik itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar pemerintah dengan rakyatnya, antara lain terdiri dari hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan di dalamnya juga ada hukum perpajakan. Dan di Indonesia sendiri, pajak ini, kedudukan hukum pajak itu terdiri dari dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Yang mana hukum pajak material ini adalah suatu hukum yang memuat norma-norma yang menjelaskan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak atau objek pajak, pihak yang dikenai pajak atau subjek pajak, besaran pajak yang dikenakan atau tarif pajak, segala sesuatu yang berkaitan dengan hutang pajak, serta dinas sanksi-sanksi dalam hukum pajak antara lain antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya adalah PPh, PPN, dan PPNBM. Yang kedua, hukum pajak formil, yang mana hukum pajak formil ini adalah suatu hukum yang membuat prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan atau real. Contohnya, ketentuan dan tata cara perpajakan. Jadi, hukum pajak material ini adalah kayak jenis-jenis pajaknya, sedangkan hukum pajak formil ini merupakan ketentuan atau tata cara untuk mendukung merealisasikan hukum pajak material. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi pajak. Di mana yang pertama ada fungsi anggaran atau budgeter, di mana pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari warga negara ke kas negara untuk membiayai pembangunan yang ada di negara. Contohnya pembangunan MRT, pembangunan jalan tol, kayak gitu kan menggunakan uang dari pajak. Yang kedua, ada fungsi mengatur atau fungsi regulasi, yang mana pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Terus yang ketiga, ada fungsi pajak. Yang ketiga ada fungsi pemerataan atau pajak distribusi, yang mana pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangi antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat adalah fungsi stabilisasi, yaitu pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah dapat menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Dan untuk mengatasi kelusuan ekonomi atau deflasi, pemerintah dapat menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat teratasi. Sedangkan di Indonesia sendiri, pemerintah hanya memfokuskan pajak menjadi dua fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Dan di Indonesia sendiri, lembaga yang mengatur perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak, yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan jenis-jenis pajak. Yang pertama ada jenis pajak berdasarkan sifat. Jenis pajak berdasarkan sifatnya terdiri menjadi dua, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung atau indirect tax merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Misalnya saja, seseorang yang membeli barang mewah akan dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Terus yang kedua adalah pajak langsung atau direct tax.
merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Contohnya saja, pajak bumi dan bangunan, dan pajak penghasilan. Selanjutnya ada jenis pajak berdasarkan instansi pemungutnya. Yang pertama ada pajak daerah atau lokal, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya saja adalah pajak hotel, pajak restoran. Dan yang kedua ada pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau pajak negara. Contohnya saja ada PPN, pajak penghasilan, dan PPNBM, dan sebagainya. Selanjutnya ada pajak berdasarkan objek dan subjeknya. Pajak objektif ini merupakan pajak yang berlandasan kepada objek pajak atau barangnya gitu. Misalnya pajak impor, misalnya saja pajak impor, pajak kendaraan bermotor, itu kan yang dikenakan pajak adalah karena kita membeli barang tersebut. Terus yang kedua ada pajak subjektif, yang mana pajaknya ini berlandasan kepada orangnya, misalnya pajak kekayaan, pajak penghasilan, itu kan karena orang tersebut memiliki penghasilan yang tinggi makanya dikenakan pajak. Selanjutnya di sini kita akan membahas pungutan lain selain pajak, yang mana terdiri dari retribusi, cukai, bea, dan sumbangan. Yang mana retribusi ini merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat atau warga negara yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Contohnya, misalnya kalian membayar iuran sampah yang ada di rumah kalian, itu namanya adalah retribusi. Terus juga yang kedua ada cukai, yang mana cukai ada iuran rakyat atau pemakaian barang tertentu. Barang yang terkena cukai ini hanya barang yang memiliki karakteristik khusus. Misalnya barang yang dikonsumsi itu perlu dikendalikan, terus peredarannya perlu diawasi. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan. Misalnya saja yang dikenakannya itu adalah alkohol, rokok, atau tembakau. Dan yang ketiga ada bea. Bea ini merupakan bea sendiri ini terdiri menjadi dua, yaitu bea impor, bea masuk, dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan yang dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang pada barang-barang impor, sedangkan bea keluar ini dikenakan untuk barang-barang ekspor. Dan yang terakhir adalah sumbangan. Sumbangan ini merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah kepada segolongan orang tertentu, dan pengumpulan dana ini dilakukan untuk dimasukkan ke dalam kas negara atau daerah. Terus juga contohnya kayak ada sumbangan wajib untuk perawatan dan pemeliharaan jalan kayak gitu. Jadi dapat disimpulkan perbedaan dari pajak dan iuran selain pajak. Yang pertama, pajak itu merupakan iuran dengan imbalan tidak langsung dari negara. Sedangkan kalau selain pajak, iuran dengan imbalan langsung dari negara. Sedangkan kalau pajak bersifatnya memaksa karena wajib, sedangkan iuran selain pajak ini tidak wajib dan tidak ada unsur paksaan. Dan kalau pajak berlaku kepada seluruh warga negara, sedangkan kalau iuran selain pajak dikenakan oleh orang-orang tertentu yang mendapatkan fasilitas itu saja. Dan yang terakhir, pajak ini merupakan imbalan yang diterima oleh seluruh rakyat, sedangkan kalau iuran selain pajak ada imbalan yang diterima oleh golongan tertentu saja. Baik, gimana anak-anak, apakah sudah mengerti? Sudah. Baik, untuk mereview penjelasan yang sudah saya jelaskan, di sini siapa yang bisa menyebutkan pungutan lain selain pajak? Ya, saya izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Anis. Ya, jadi untuk iuran selain pajak itu ada sumbangan, bea dan cukai, dan juga ada retribusi daerah. Oke, baik. Jawabannya sudah pas ya. Ada retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan sumbangan. Selanjutnya, di sini siapa yang bisa menjelaskan fungsi-fungsi pajak? Saya, Bu, mau menjelaskan terkait dengan fungsi-fungsi pajak. Baik, silakan Bu kelas. Oke, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan terdapat 4 poin ya terkait fungsi-fungsi pajak. Yang pertama, itu pajak berfungsi sebagai budgeter atau fungsi anggaran. Kemudian yang kedua ada fungsi mengatur atau regulasi. Lalu ada fungsi pemerataan atau pajak distribusi, dan juga ada fungsi stabilisasi. Baik, Bu kelas.
Sudah jelas ya bahwa di sini terdapat 4 poin fungsi-fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi pemerataan, dan fungsi stabilisasi. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, apakah kalian sudah mencatat poin-poin pentingnya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik, sekarang Ibu minta kalian semua untuk membuat mind map dari apa yang sudah saya jelaskan. Saya berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk kalian kerjakan ya. Baik, Oke. Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Ya, dikerjakannya di kertas 1 lembar, kalian tulis tangan. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan mind map-nya? Sudah, Bu. Oke, baik. Di sini siapa ada yang ingin mempresentasikan hasil mind map-nya? Saya, Bu. Oke, silakan, Fatur. Oke, baik, Bu. Saya izin share screen ya, Bu. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah, Fatur. Oke. Di sini dari hasil mind map yang saya buat itu tentang dasar-dasar perpajakan, di mana di sini yang pertama adalah pajak ya. Kan pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa adanya balas jasa secara langsung. Kemudian di sini ada ciri-ciri dari pajak tersebut. Yang pertama adalah kontribusi wajib warga negara, terus yang selanjutnya adalah bersifat memaksa, terus tidak mendapatkan balas jasa secara langsung dan juga berdasarkan undang-undang. Di mana kedudukan hukum pajak ini ada 2, yaitu hukum formil dan hukum material. Setelah itu di sini terdapat fungsi pajak, terdapat 4 fungsi pajak. Yang pertama adalah fungsi anggaran, kedua fungsi mengatur, ketiga fungsi pemerataan, dan keempat adalah fungsi stabilisasi. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis pajak. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya, itu secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya secara langsung itu adalah pajak PBB, yang secara tidak langsung itu adalah PPNBM. Terus yang kedua adalah berdasarkan instansi, yaitu adalah daerah dan negara. Kemudian di sini adalah berdasarkan objek dan subjeknya, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah objeknya, contohnya itu adalah pajak impor. Yang dari subjeknya itu adalah pajak kekayaan. Terus selanjutnya mengenai pungutan lain, itu terdapat 4 jenis pungutan lain. Yang pertama adalah retribusi, kedua adalah cukai, terus bea, dan juga sumbangan. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Fatur atas penjelasannya. Oke, baik anak-anak. Agar kalian lebih memahami, di sini Ibu punya sedikit kuis untuk kalian. Jadi kalian wajib untuk masuk ke dalam website Quizizz dan memasukkan kode yang tertera di sini, yaitu kodenya 0393554. Ibu tunggu ya. Oke, baik. Di sini sudah masuk semua ya. Ada Ridwan, Muklas, Laila, dan Anis Salvi. Ibu mulai ya sekarang. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, di sini juara pertamanya yaitu Muklas. Yang kedua ada Laila. Yang ketiga ada Anis, dan yang terakhir adalah Ridwan.
Baik yang mendapatkan poin tertinggi akan mendapatkan nilai tambahan ya. Dan mungkin itu saja pemaparan dari pembelajaran kita hari ini. Adakah yang ingin ditanyakan sebelum menutup pembelajaran hari ini? Saya ingin bertanya, Bu. Iya, silakan Laila. Apa? Jika ada warga negara yang tidak melakukan pembayaran pajak, biasanya sanksi apa yang akan diberikan oleh pemerintah? Baik, adakah yang ingin menjawab? Baik, sepertinya tidak ada. Akan saya jelaskan kembali ya Laila. Seperti yang sudah tadi dijelaskan di video bahwa sanksi bila seseorang tidak membayarkan pajak adalah penyitaan aset terhadap harta bendanya. Terus yang kedua bisa berupa penahanan yang akan dilakukan oleh pihak yang berwajib. Jadi pajak ini tuh sifatnya sangat wajib dan jika seseorang tidak melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi administratif juga. Kayak gitu Laila. Bagaimana Laila? Jadi sanksinya seperti itu. Iya, Bu. Sudah paham. Terima kasih, Bu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup, Bu, dari saya. Baik, terima kasih semuanya. Yang terakhir, Ibu di sini ada tugas. Kalian buka buku paket halaman 7 dan kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan 4 dan masuk ke link dan masuk ke Google Classroom dengan kode YSN 4WI5 dan di sini tenggatnya itu sampai tanggal 29 Juni ya. Jadi kalian silakan mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan dan kumpulkan juga mind map yang sudah kalian kerjakan sampai tanggal 29 Juni. Mind map-nya bisa kalian perbaiki kembali beserta tugas yang Ibu berikan. Oke? Karena sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti kita ketemu lagi di pekan depan untuk membahas materi ini lebih dalam lagi, yaitu mengenai tata cara pemungutan pajak dan tarif pajak. Ibu tutup pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Nak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ibu.